Kaos eksklusif Don Carlo, official merchandise starting 11, dapatkan sekarang, klik link di deskripsi. Timnas Prancis baru saja mengumumkan skuad yang akan mereka pakai berlaga di ajang UEFA Nations League bulan November nanti. Yang menarik, tidak ada nama Kylian Mbappe dalam list pasukan Le Bleu kali ini. Ketiadaan Mbappe tentu memancing perhatian banyak orang, mengingat bintang Real Madrid itu adalah andalan Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Hilangnya Mbappe dari skuad Timnas Prancis ditengarai disebabkan oleh performa melempemnya musim ini bersama Real Madrid. Mbappe yang sebelumnya memutuskan bergabung dengan raksasa Spanyol kini kesulitan beradaptasi. Lantas bagaimana nasib Mbappe di Timnas Prancis? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan terupdate dunia sepak bola setiap harinya dari channel Starting 11 Moment. Kylian Mbappe menikmati masa-masa keemasannya bersama PSG semenjak bergabung dengan raksasa Prancis pada Agustus 2017. Di saat itu pula lah peminat lama Mbappe Real Madrid terus mengintai sang pemain. Kesempatan berkarir dan mendapat trofi bersama Madrid pada akhirnya membuat Mbappe tergoda pindah ke Spanyol. Sederet drama terjadi jelang kepindahan Mbappe menuju Santiago Bernabeu. Mulai dari pencoretannya dari skuad PSG sampai drama negosiasi kontrak yang macet karena sang pemain berkeinginan cepat-cepat hengkang dari Parc des Princes. Singkat kata, Mbappe akhirnya bisa bergabung dengan Real Madrid sebagai pemain free agent. Kedatangan bintang timnas Prancis itu memang sudah lama ditunggu oleh Real Madrid. Juara 15 kali Liga Champions memang dalam fase krisis striker setelah kepergian Karim Benzema pada bulan Juli 2023. Sepeninggal Benzema, Madrid tidak punya striker murni dan lebih memilih menduetkan Vini dan Rodrigo sebagai dua ujung tombak dalam skema 4-4-2 Diamond. Mbappe diharap bisa menjadi tambahan untuk mengisi barisan penggedor si putih menemani Vini dan Rodrigo di lini depan. Harapannya adalah mantan bintang PSG itu bisa ditempatkan di sektor sentral dengan Vini dan Rodrigo sebagai penopangnya di sisi sayap. Strategi semacam ini dinilai bisa mengembalikan Madrid ke skema yang sebelumnya jadi andalan mereka 4-3-3. Kedatangan Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu memang sudah lama dinanti-nantikan. Tak heran apabila mantan pemain AS Monaco itu mendapat sambutan begitu meriah di hari perkenalannya sebagai pemain Los Blancos. Sekitar 80.000 orang memadati Bernabeu untuk menyaksikan peresmian Mbappe, menyamai rekor kehadiran penonton yang sama dengan perkenalan Cristiano Ronaldo di tempat yang sama. Salah satu alasan Mbappe pindah ke Real Madrid tentu saja karena klub yang satu ini menawarkan kesempatan besar memenangi trofi, terutama Liga Champions. Beda dengan PSG yang selalu kesulitan bersaing di kompetisi elit benua biru itu. Mbappe mungkin merasa bahwa kepindahannya ke Madrid adalah jalan terbaik untuk merasakan bagaimana sensasi mengangkat si kuping besar. Sayangnya, kepindahan ke Bernabeu yang awalnya terasa bak mimpi indah, sekarang justru berbalik bak mimpi buruk. Debut impresif Mbappe di laga UEFA Super Cup kontra Atalanta ternyata tidak bisa ia ulangi dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Mbappe yang diharap bakal jadi outlet utama pencetak gol Madrid justru melempem. Catatan 6 gol dari 10 pertandingan La Liga tentu bukan angka yang luar biasa untuk superstar sekelas Mbappe. Bahkan catatan golnya masih kalah banyak dibanding Robert Lewandowski dari Barcelona yang telah mencetak 14 gol. Padahal secara usia, Mbappe harusnya bisa mengungguli Lewandowski yang kini sudah menjejak umur 36 tahun. 6 pertandingan terakhir Mbappe kesulitan membobol gawang lawan. Ada banyak alasan yang mendasari puasa gol Mbappe ini, termasuk penempatan posisi sang pemain yang menurut banyak pihak tidak sesuai dengan posisi aslinya. Mbappe dikenal suka bermain sebagai winger, tetapi Ancelotti malah menaruhnya di peran sentral. Memang rencana awal Madrid adalah menjadikan Mbappe sebagai pemain sentral, dan bukan tidak mungkin rencana ini sudah diberitahukan klub kepada sang pemain. Yang terjadi adalah Mbappe tidak bisa beradaptasi dengan peran barunya.
Bahkan muncul beberapa laporan yang menyebut kalau Mbappe ingin kembali memainkan peran sebagai winger kiri guna menemukan kembali ketajamannya. Seperti negara-negara lain, Prancis baru saja mengumumkan skuadnya yang akan dipakai menghadapi UEFA Nations League pada pertengahan November ini. Yang menarik, Didier Deschamps kembali tidak memasukkan nama Kylian Mbappe. Setelah absen di bulan Oktober karena cedera, Mbappe kini benar-benar tidak mendapat panggilan dari Le Bleu. Ketiadaan Mbappe dalam skuad Prancis ini tentu menjadi sesuatu yang menarik. Pasalnya, bintang Real Madrid selama ini adalah tulang punggung utama pasukan Didier Deschamps. Mbappe bahkan juga menjadi andalan Le Bleu dalam turnamen akbar Euro 2024 yang berlangsung di Jerman bulan Juni kemarin. Ada banyak spekulasi yang mengungkap alasan mengapa Mbappe tidak mendapat panggilan dari Deschamps. Mulai dari gara-gara catatan buruknya bersama Madrid sampai yang mengaitkan pemanggilan ini dengan kasus-kasus di luar lapangan yang melibatkan Mbappe. Kendati demikian, menurut Didier Deschamps, satu-satunya alasan ia tidak memanggil Mbappe adalah alasan di dalam lapangan, bukan kasus-kasus di luarnya. Melihat bagaimana performa Mbappe bersama Real Madrid musim ini, rasanya masuk akal bila Deschamps memilih tidak memasukkan mantan pemain PSG itu ke dalam skuad. Alih-alih, Deschamps justru memanggil banyak pemain muda dan pemain senior yang statistiknya lebih teruji. Mulai dari Marcus Thuram dari Inter, Bradley Barcola dari PSG, bahkan hingga Christopher Nkunku dari Chelsea. Saya bisa memberitahu dua hal, yang pertama Kylian mau ikut bersama kami, dan yang kedua keputusan saya tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Saya sudah berdiskusi dengan Kylian dan memutuskan lebih baik memang begini, kata Deschamps ketika ditanya perihal absennya Mbappe dari skuad Prancis. Seperti yang sudah ditekankan sebelumnya, Mbappe harus tahu bahwa sekarang ia bukan lagi bermain untuk PSG. Level yang ia mainkan jelas sudah berbeda. Di PSG, mungkin klub dibangun berdasarkan keinginannya, mengingat ia adalah satu-satunya bintang di sana. Namun di Madrid, persaingan akan lebih ketat mengingat klub ini punya banyak bintang. Sedari awal, Mbappe memang dipersiapkan untuk memegang peran sentral sebagai suksesor Karim Benzema. Sayangnya, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan Mbappe selain beradaptasi dengan peran barunya. Tidak ada lagi ruang untuk bergeser ke winger karena pos ini memang sudah pakem menjadi milik Mbappe dan Rodrigo. Jika memang tujuan Mbappe datang ke Madrid adalah untuk memenangkan gelar UCL, Mbappe perlu menyadari bahwa tidak pernah ada kata juara dengan mudah. Disinilah awal perjuangannya dimulai. Publik Santiago Bernabeu sudah kadung berharap Mbappe bakal jadi outlet gol utama Madrid. Tinggal bagaimana Mbappe menjawab ekspektasi besar para fans klub ibu kota tersebut. Di sisi lain, pencoretan nama Mbappe dari skuad Prancis juga bisa menjadi sinyal bahaya buat sang superstar. Seberapa besar pun nama seorang pemain, kalau pemain itu tidak menunjukkan kapasitasnya di level klub, maka tidak ada alasan bagi seorang pelatih timnas untuk mencoretnya dari daftar skuad. Cepat atau lambat, Mbappe harus bisa beradaptasi. Karena di sisi lain nasibnya dalam skuad Le Bleu juga dipertanyakan. Itulah dia ulasan mengenai dicoretnya Mbappe dari daftar skuad Prancis untuk turnamen UEFA Nations League. Mbappe memang selama ini jadi andalan Prancis, tetapi jika melihat performanya yang sedang tidak baik-baik saja di Madrid, ada alasan logis mengapa Didier Deschamps bilang lebih baik tidak mengikut sertakannya kali ini. Lalu bagaimana menurut Football Lovers? Apakah menepikan Mbappe dari skuad Prancis adalah keputusan tepat buat Deschamps? Komen di bawah ya!